Ya, selanjutnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Aprindo, Roy Mande. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Roy. Apa kabar Pak? Kabar baik, salam sehat. Selamat malam Fani. Iya, selamat malam dan salam sehat. Nah Pak Roy, ini hari ini merupakan hari pertama 80 mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta beroperasi nih Pak Roy. Nah, terkait hal ini, melihat pelaksanaannya juga, apa evaluasi dari Aprindo terkait hari pertama pembukaan 80 mal ini Pak? Ya, dalam rangkaian apa yang kami lakukan pada hari ini, sebenarnya ini adalah satu persiapan yang cukup signifikan. Artinya apa yang kami lakukan ini bukan baru 1 atau 2 hari kita siapkan, tapi sudah dari bulan sebelumnya, bahkan banyak berkoordinasi, tidak hanya juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga dengan Satgas tentunya, dan pihak-pihak yang terkait, di mana kita sama-sama semangatnya adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Seperti pada hari ini, 80 mal yang dibuka di Jakarta sesuai dengan pelonggaran PSBB dalam masa PSBB transisi yang kami apresiasi sudah diberikan oleh Bapak Gubernur DKI. Kita coba menerapkan langkah-langkah yang sifatnya bukan hanya di dalam toko, tetapi atau di dalam mal, tetapi juga ketika konsumen sebelum masuk. Kita hendak memastikan bahwa yang namanya pengaturan daripada konsumen sebelum masuk ke mal itu memang sudah tertib, sudah disiplin. Ya, yang pertama misalnya kita lihat di berbagai mal diupayakan ada satu kalimat yang cukup akan menjadi populer didengar oleh setiap kita, masyarakat atau konsumen, yaitu touchless atau yang disebut sebagai tanpa pegang atau tanpa sentuhan, dapat begitu dipegang. Ya, betul, touchless. Nah, touchless itu ketika konsumen akan masuk, mereka harus mendaftarkan dirinya, misalnya ini menjadi SOP, kemudian mereka meregister, sehingga secara computing akan dihitung kalau memang sudah sampai dengan satu nilai tertentu dengan ukuran luas mal yang memang kita sudah atur sedemikian rupa jumlahnya, maka sudah tidak bisa masuk lagi. Register tidak bisa dilakukan. Nah, ketika mereka akan masuk tentunya dengan termometer gun, kemudian juga dengan sanitizer, itu menjadi hal yang protap yang memang harus dilakukan. Kemudian ketika mereka di dalam, mereka juga harus tetap menjaga physical distancing karena akan ada karyawan mal atau security mall, atau dalam hal ini ada tim gabungan yang juga akan mengurai di mana konsumen atau masyarakat berada sehingga tidak terjadi keramaian atau penumpukan. Nah, ketika mereka akan belanja, mereka akan berhadapan dengan safety net yang kedua. Kalau tadi safety net yang pertama adalah safety net dari mall, safety net yang kedua adalah safety net dari pelaku retail, di mana masing-masing retail punya protapnya. Kalau tadi dikatakan bahwa mereka juga harus di termometer gun, memastikan bahwa mereka aman dari luar, tapi ketika mereka masuk juga akan di termometer gun juga, akan dilihat juga bagaimana suhu oleh petugas yang bekerja. Paling tidak memastikan bahwa memang konsumen yang masuk itu adalah konsumen yang sehat. Kemudian kita juga akan lakukan sama, ada sistem juga pembatasan atau pengaturan, sehingga di dalam toko itu hanya 30-50%. Di dalam PSBB transisi diungkapkan 50%, kita akan maksimalkan untuk supaya dari luasan toko itu tidak penuh, ya, tetapi dapat terukur dengan jumlah konsumen yang lebih kurang 50% dari jumlah luasan toko atau masing-masing daripada tenant ataupun retail. Kemudian mereka juga tentunya ketika melakukan pembayaran, mereka perlu physical distancing dengan sesuai dengan protap yang sudah diberikan, yaitu 1,5 meter jarak antara satu dengan konsumen lainnya. Ketika mereka akan membayar, mereka juga perlu untuk membayar dengan financial technology. Kita menghimbau, mengharapkan pembayaran memakai aplikasi atau memakai yang sifatnya tidak ada touchless, tidak ada pemegang, ada tukar-menukar uang dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mereka akan keluar dan juga berinteraksi dan mungkin keluar dari mall. Jadi paling tidak ada 3 safety net yang sudah menjaga hal ini, baik itu retail maupun juga mall. Satu, safety net atau jaring pengaman dari protap pemerintah yang kita ketahui tentunya di dalamnya ada juga protap PSBB
Kita tahu Jakarta misalnya ada Pergub 51 dan ada Kepgub 563. Kemudian juga protap Kementerian Kesehatan, Permenkes nomor 9. Semuanya itu tentu jadikan jaring pengaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah safety net malls atau pusat belanja atau propertinya atau manajemen buildingnya. Itu juga ada protapnya. Dan protap ini tentunya tadi sudah diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah jaringan pengaman atau safety net di tokonya, di mana masing-masing toko punya protap yang disesuaikan dengan produknya. Jadi ini pun akan menjadi bagian daripada jaringan pengaman daripada konsumen dan kami yang berusaha atau karyawan-karyawan kami yang berada di toko-toko retail maupun juga mall. Ya, nah lalu Pak Roy, ini ada berbagai safety net disiapkan begitu dan juga protokol kesehatan yang pastinya diterapkan. Lalu tapi bagaimana nih Pak menjamin kapasitas pengunjung agar tidak melebihi 50% sesuai batas yang ditentukan, apalagi ketika nanti akhir pekan begitu, di mana mungkin animo masyarakat lebih tinggi begitu keinginannya untuk mengunjungi pusat perbelanjaan karena tidak semua pusat perbelanjaan atau mall ini memiliki teknologi head count atau touchless, Pak Roy. Ya, tentunya kembali lagi bahwa masalah komunikasi dan juga sosialisasi ini menjadi bagian yang terutama untuk diberitahukan atau disampaikan atau diedukasi kepada masyarakat. Komunikasi dan sosialisasi ini tentunya tidak hanya oleh kami pelaku usaha, tapi kami juga tentunya berharap dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat dan juga dalam hal ini satuan tugas Satgas atau gugus tugas yang sudah dibentuk. Kami berharap bahwa Satgas atau gugus tugas ini selain kita bersama-sama menanggulangi bagaimana supaya tidak ada penyebaran, kemudian dari hari ke hari lebih baik, tapi kita harapkan juga ada PR-nya, ada public relation-nya yang juga bekerja untuk masuk ke semua lapisan masyarakat. Ya, baik itu dari kalangan RT, RW, lurah, kemudian juga kecamatan, sehingga memang pentingnya pemahaman terhadap bagaimana COVID ini supaya kita tanggulangi bersama dan tidak terdampak atau terpapar oleh COVID ini menjadi bagian yang utama. Karena setelah adanya komunikasi dan sosialisasi, maka diharapkan level yang kedua adalah kedisiplinan. Nah, ketika kedisiplinan kita sudah bisa sejajarkan atau kita bisa standarisasikan, ya tentunya dalam hal ini perlu selain edukasi terus-menerus, tetapi juga perlu juga ada balancing dengan aparat ataupun juga tim gabungan ya yang bersahabat tetapi tegas untuk membuat disiplin. Nah, dari kedisiplinan inilah baru nanti kita harapkan adanya suatu kondisi di mana masyarakat memahami bahwa kesehatan dan keselamatan yang utama, tapi berkonsumsi, memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, maupun juga untuk yang berusaha, ya seperti kami di retail di mall sini ada juga UMKM yang berusaha, kemudian ada supplier, ada pabrikan, itu semua sampai pada level yang sama, maka diharapkan tentunya pembukaan retail dan malls ini tidak akan memberikan dampak yang meningkatkan pandemik, tapi justru belanja di mall, belanja di retail adalah belanja yang aman. Oke. Konsumsi yang aman. Nah, ini yang kita akan bangun sama-sama. Ya. Nah, Pak Roy, ini berbicara mengenai bukanya kembali mall ini mengingatkan saya dan juga kita semua akan beberapa informasi yang beberapa waktu lalu kita sempat dengar ada karyawan mall yang dirumahkan begitu atau di PHK karena pandemi ini. Dan terkait beroperasinya mall ini kembali, Pak, lalu bagaimana nasib karyawan mall yang dirumahkan atau di PHK ini? Ya, kami berusaha di dalam sektor kami, retail atau juga mall, adalah merumahkan ya, atau tidak mem-PHK, karena memang untuk kita merekrut, mentraining butuh waktu dan butuh biaya dan lain sebagainya, sehingga kami merumahkan dalam waktu hampir 3 bulan ini. Dan tentunya setelah adanya PSBB transisi ini yang kami apresiasi kepada pemerintah, kita coba mengaktifkan kembali. Ya tentunya tidak langsung 100%, tapi bertahap juga. Nah, kondisi yang dirumahkan ini adalah saudara-saudara kita yang sangat-sangat berharap untuk roda ekonomi berjalan, dan mereka juga hendak dan mau memastikan bahwa mereka menjalankan protap pandemik dengan maksimal. Jadi tentunya ini adalah suatu keseimbangan yang tidak mudah,
antara suasana pandemik yang memang sudah menjadi fakta, keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan kita belum tahu vaksinnya sampai kapan, tapi satu keniscayaan yang sama, bahwa ekonomi atau roda ekonomi mall, retail juga harus tetap bergerak. Yang penting kita ketahui bersama dan ikuti bersama bahwa sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden, ada berbagai langkah, ada 5 langkah ketika pelonggaran PSBB, tapi ada juga 5 langkah ketika kita akan memasuki new normal dalam pemulihan ekonomi nasional, yaitu bagaimana kita membaca data. Data di mana kalau memang data dan sudah lebih rendah, RT atau RO-nya sudah di bawah 1, mendekati angka 0, dan inilah saatnya untuk ekonomi kembali bergerak. Karena inilah bagian daripada yang kita harapkan bersama. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy Mande sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Sehat selalu, Pak.